Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, selamat berjumpa dengan saya, Sukoso DM, dalam kegiatan Studio Purworejo 24 dalam rangka menyambut Ramadan 1442 Hijriah, Panggung Sengkuyung, dan kali ini dengan segmen Kisah dan Hikmah. Perkenankan kali ini ingin saya sampaikan sebuah cerita pendek, yaitu tentang lahirnya semboyan merdeka atau mati, yang pada waktu selama revolusi fisik sesudah kemerdekaan Republik Indonesia 1945 sampai dengan 49, Belanda masih menginginkan untuk merebut kembali wilayah Indonesia. Maka ada semua kekuatan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan 17 Agustus 45. Ceritanya begini. Suatu saat saya pribadi pernah mengalami satu peristiwa pertemuan budaya di Purna Budaya Yogyakarta. Ingat saya tahun 1983. Kalangan penyair, kalangan seniman, budayawan banyak berkumpul di sana. Agak siang sedikit dihadirkan Eyang Afandi, seorang pelukis ekspresionis yang sudah terkenal sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai dengan kemerdekaan. Lukisan-lukisannya sangat bersifat khas karena beliau melukis dengan tangan, dengan jari-jarinya, tidak menggunakan kuas. Demikianlah ketika Eyang Afandi datang ke forum pertemuan budaya itu, beliau menceritakan sejumlah hal yang berkaitan dengan negara Republik Indonesia. Beliau sangat terkesan menceritakan bahwa pada tahun 1946, kira-kira baru sekitar belum ada setahun kemerdekaan Republik Indonesia, beliau mendapatkan pesan dari Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama waktu itu, untuk membuat satu lukisan yang bisa menyemangati perjuangan para gerilyawan, para tentara keamanan rakyat TKR waktu itu, supaya tetap semangat untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Akhirnya Eyang Afandi dengan spontan setelah berpikir beberapa saat membuat satu lukisan yang kebetulan sangat sederhana. Lukisannya adalah tangan mengepal, dengan coretan-coretan di atasnya menggambarkan satu semangat perjuangan yang luar biasa. Sebelum itu disampaikan kepada Bung Karno, suatu saat penyair Chairil Anwar, yang ketika itu juga relatif masih sangat muda, masih berusia sekitar 24-25 tahun, datang biasa berkunjung ke rumah Eyang Afandi di Yogyakarta. Kebetulan seperti itu, Eyang Afandi langsung, selamat datang anak muda, sini kamu ada kerjaan. Bagaimana Eyang? Gimana Eyang? Akhirnya dia mendapatkan tugas, anak muda, saya dapat pesanan ini, lukisan tangan mengepal, pesanan Bung Karno. Tugas kamu sekarang, tolong bikin kata-kata apa saja yang menyemangati pejuang-pejuang kita. Tulis di situ. Beberapa menit Chairil Anwar berpikir, merenung sejenak. Langsung saja dia mengambil kuas milik Eyang Afandi, mengambil tinta cat lukisnya. Kemudian langsung di sebelah paling sudut dituliskan kata-kata merdeka atau mati, diberi tanda seru pada belakangnya. Itulah ceritanya. Jadi kata-kata semboyan merdeka atau mati dilahirkan perpaduan antara lukisan Eyang Afandi dengan kata-kata spontanitas dari seorang penyair Chairil Anwar, penyair pejuang yang sekarang ini juga masih kita ketahui sebagai penyair angkatan 45. Begitulah ceritanya. Akhirnya dalam jangka waktu 3, 4, 5 hari, sebulan kemudian, tulisan-tulisan kata-kata
Merdeka atau Mati dituliskan di tembok-tembok di Yogyakarta, dituliskan di gerbong-gerbong kereta api, yang semuanya menyemangati perjuangan para pejuang kita untuk mempertahankan kemerdekaan. Sehingga ketika Belanda datang kembali menyerang pada waktu Clash pertama pertengahan tahun 1947, gerilya kita, rakyat kita sudah semakin termotivasi untuk tetap bertahan melawan penjajahan Belanda. Begitu juga pada serangan yang kedua tahun 49, yang kita ketahui pada akhir Desember 1949 Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita renungkan begitu besar perjuangan dan pemikiran seniman seperti Affandi, seniman lukis, dan seniman sastra seperti Chairil Anwar, yang ini merupakan satu bentuk contoh tokoh-tokoh pejuang kita, meskipun hanya dengan pena, hanya dengan kuas, tetap ikut memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Ini beberapa hal yang kiranya dapat menjadi contoh bagi kaum muda kita, bagaimana untuk tetap bisa berprestasi, berpartisipasi demi kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah nilai-nilai yang dapat kita tangkap dan kita sosialisasikan. Mudah-mudahan semangat nasionalisme, patriotisme di antara kita semuanya tetap bertahan sampai akhir zaman nanti. Demikian para pemirsa sekalian, dongeng atau cerita saat ini mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kurangnya mohon maaf yang seterus-terusnya. Selamat melanjutkan ibadah puasa. Kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.